Manchester United meraih kemenangan dramatis atas Olympique Lyon dengan skor 5-4 dalam leg kedua perempat final Liga Eropa 2025 yang digelar di Old Trafford, Jumat 18 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, MU melaju ke semifinal berkat keunggulan agregat 7-6. MU sempat unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Manuel Ugarte dan Diogo Dalot. Namun, Lyon membalas 2 gol di babak kedua melalui Corentin Tolisso dan Nicolas Tagliafico, membuat skor imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir. Di babak tambahan, Lyon sempat berbalik unggul 4-2 lewat gol Ryan Cherki dan penalti Alexander Lacazette. Tapi MU menunjukkan semangat juang luar biasa. Bruno Fernandes mencetak gol penalti, disusul Kobbie Mainoo dan sundulan Harry Maguire di menit akhir, membalikkan keadaan menjadi 5-4. Kemenangan ini memastikan MU akan bertemu Athletic Bilbao di semifinal Liga Eropa, dengan leg pertama digelar 1 Mei mendatang di San Mamés, dan leg kedua di Old Trafford pada 8 Mei. Athletic Bilbao memastikan tempat di semifinal Liga Eropa setelah mengalahkan Rangers 2-0 pada leg kedua perempat final di Stadion San Mamés, Kamis 17 April 2025, dengan agregat 2-0. Gol pertama dicetak oleh Oihan Sanchez lewat penalti pada babak pertama, sementara Nico Williams menambah gol kedua dengan sundulan di babak kedua. Meskipun Rangers berusaha keras, termasuk tembakan yang membentur tiang, mereka gagal menyamakan kedudukan. Bilbao kini akan menghadapi Manchester United di semifinal, yang sebelumnya mengalahkan Lyon dengan agregat 7-6. Harry Maguire mengaku bahagia menjadi penentu kemenangan Manchester United saat mereka mengalahkan Lyon 5-4 di Old Trafford, Jumat 18 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa MU lolos ke semifinal Liga Eropa dengan agregat 7-6. Maguire mengungkapkan bahwa gol keempat Lyon sempat mengejutkan mental tim, tetapi mereka tetap yakin bisa membalikkan keadaan. Gol Maguire di menit-menit terakhir menjadi penentu kemenangan MU. Di semifinal, MU akan melawan Athletic Bilbao. Masa depan Marcus Rashford kembali menjadi sorotan setelah laporan Sky Sports menyebut Aston Villa belum memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 40 juta pound sterling untuk mengontraknya secara permanen. Rashford, yang dipinjam dari Manchester United pada Januari, telah mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 15 pertandingan. Pelatih Unai Emery menyatakan keputusan terkait masa depan Rashford akan ditentukan berdasarkan performa dalam beberapa minggu mendatang. Di sisi lain, Rashford dikabarkan masih membuka peluang untuk bergabung dengan Barcelona. Kepindahan ke Villa dianggap positif bagi Rashford, yang dapat memulihkan performa dan fokus kembali bermain setelah tekanan di Manchester United. Di bawah Emery, ia mendapat peran penting dan kepercayaan penuh. Paulo Dybala optimistis bisa memulai pramusim dengan baik setelah menjalani operasi tendon akhir Maret lalu. Cedera tersebut membuat penyerang asal Argentina itu harus absen hingga akhir musim. Dalam wawancaranya bersama Sport Mediaset, Dybala mengungkapkan betapa sulitnya hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari pinggir lapangan. Meski begitu, ia berterima kasih atas dukungan dari keluarga Friedkin dan staf medis yang membantunya memilih metode pemulihan terbaik. Waktu akan membantu saya pulih sepenuhnya dan memulai pramusim dengan cara terbaik, ujar Dybala. Ia juga menegaskan tetap ingin memberi dukungan kepada tim, bahkan jika hanya dari bangku cadangan. Kevin De Bruyne dipastikan akan meninggalkan Manchester City di akhir musim, dan sejumlah klub top dunia langsung memburu tanda tangannya. Salah satu yang paling serius adalah Al Nassr, klub Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo. De Bruyne yang berstatus bebas transfer dianggap sebagai tambahan ideal untuk proyek ambisius mereka. Ronaldo bahkan disebut berperan aktif dalam mendorong transfer ini. Menurut William Gallas, visi bermain De Bruyne akan sangat membantu Ronaldo dan Sadio Mane di lini depan. Selain Al Nassr, Inter Miami dari MLS juga dikabarkan tertarik. Bermain bersama Messi, Busquets, dan Alba menjadi daya tarik tersendiri. Saga transfer De Bruyne diprediksi bakal jadi salah satu sorotan utama di bursa musim panas nanti. Dani Carvajal terancam sanksi larangan bermain setelah terlibat cekcok dengan Bukayo Saka dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Real Madrid dan Arsenal.
Insiden terjadi di terowongan Santiago Bernabeu saat jeda babak pertama, di mana Carvajal, yang tidak terdaftar dalam skuad karena cedera, terlihat mencengkeram leher Saka. Tindakan tersebut melanggar aturan UEFA, yang dapat menjatuhkan hukuman larangan bermain 1 hingga 4 laga, tergantung hasil laporan delegasi pertandingan. Jika tertera dalam laporan resmi, Carvajal bisa absen di awal kompetisi Eropa musim depan. Eintracht Frankfurt resmi mengontrak permanen Rasmus Christensen dari Leeds United dengan biaya sekitar 9 juta pound sterling. Bek asal Denmark itu tampil impresif selama masa peminjamannya musim ini, mencatatkan 38 penampilan dan membantu Frankfurt mencapai perempat final Liga Eropa, di mana mereka akan menghadapi Tottenham. Christensen sebelumnya juga sempat dipinjamkan ke AS Roma dan menunjukkan kemampuan beradaptasi di berbagai liga top Eropa. Setelah gagal bersinar di Leeds sejak didatangkan dari RB Salzburg pada 2022, kini ia menemukan tempat yang cocok di Frankfurt dan mendapat kepercayaan penuh dari klub serta pelatih. Momen istimewa Neymar Junior bersama Santos berubah jadi duka setelah ia cedera hanya 34 menit bermain melawan Atletico MG. Ini adalah laga pertamanya sebagai starter di Serie A Brasil musim ini, dan sekaligus penampilannya yang ke-100 di Stadion Villa Belmiro. Santos sempat unggul 2-0 sebelum Neymar menunjuk ke bangku cadangan dan duduk di lapangan sambil memegangi paha kirinya, area yang sebelumnya membuatnya absen 6 pekan. Ia kemudian ditarik keluar sambil menangis dan mendapat dukungan dari rekan-rekan, termasuk Hal. Pelatih Cesar Sampaio belum bisa memastikan seberapa serius cederanya. "Kami hanya bisa berdoa agar tak terlalu parah," ujarnya. Vincenzo Montella kembali menjadi kandidat utama untuk menggantikan Claudio Ranieri sebagai pelatih AS Roma musim depan, setelah asistennya terlihat di tribun pada 2 pertandingan melawan Juventus dan Lazio. Ranieri, yang membawa Roma ke posisi ke-6, akan pensiun pada akhir musim ini. Montella, yang pernah bermain untuk Roma dari 1999 hingga 2007, juga sempat menjadi pelatih sementara pada 2010-2011. Sebelumnya, ia menolak tawaran Roma untuk menggantikan Ivan Djuric, memilih tetap bersama timnas Turki. Di bawah asuhannya, Turki mencapai perempat final Euro 2024 dengan 11 kemenangan, 4 hasil seri dan 6 kekalahan. Tottenham Hotspur telah menegaskan bahwa mereka tidak tertarik menjual bek kiri Destiny Udogie ke Manchester City di musim panas ini. Meskipun City mencari pengganti Kyle Walker dan mengincar Udogie, Spurs menyatakan sang pemain adalah bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Tottenham diperkirakan akan merekrut bek kiri baru, namun hanya sebagai pelapis Udogie, bukan penggantinya. Di sisi lain, City juga mengamati Andrea Cambiaso dari Juventus, meskipun Juventus kini tidak terburu-buru melepasnya. Pep Guardiola dan timnya harus mencari alternatif jika gagal mendapatkan Udogie atau Cambiaso sebagai pengganti Walker.